Saat ini kita berada di sebuah makam yang konon makam ini adalah makam Aku Tunggul Amtung, yaitu Adipati Tumapel, bawahan dari Kerajaan Kadiri. Tunggul Amtung ini memperistri seorang gadis cantik, anak seorang Empu Purwa, pendeta yang bernama Ken Dedes. Dari rahim Ken Dedes ini lahirlah raja-raja besar Nusantara. Ya, kita mencoba memasuki area lokasi makam Aku Tunggul Ametung ya, dimana Tunggul Ametung sendiri ini meninggal karena tikaman keris dari Ken Arok yang kemudian memperistri istri dari Tunggul Ametung dan menjadi raja di Singosari. Terakhir meninggalnya di sini dan ini makamnya. Gitu ya. Iya, iya. Kalau dilihat dari sejarah bukannya di Singosari, Tumapel sana Pak, Malang. Oh, memangnya kalau dari sejarah memang ya paling penelusuran. Tapi faktanya kan kenyataannya kan terakhir meninggal di sini entah tahun berapa saya kurang tahu. Tapi menurut keterangan warga semua juga memahami kalau ini adalah sebenarnya makam beliau. Penemunya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam. Konon makam ini adalah makam Aku Tunggul Ametung yang kemungkinan adalah adipati bawahan daripada Kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Kertajaya. Konon Tunggul Ametung ini menculik seorang gadis cantik, anak seorang pendeta bernama Empu Purwa. Karena melihat kecantikan daripada anak Empu Purwa ini, maka Aku Tunggul Ametung memaksa untuk menikahi anaknya bernama Ken Dedes, di mana Ken Dedes melahirkan berapa raja-raja di Nusantara ini ya. Dari perkawinan paksa antara Tunggul Ametung dan Ken Dedes, hamilah Ken Dedes, yang kemudian Tunggul Ametung mempunyai pengawal yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini melihat kecantikan daripada istri Tunggul Ametung, maka tertariklah dia dan mencoba menguasai, memiliki Ken Dedes dengan caranya. Dipinjamkanlah keris buatan Empu Gandring yang dimiliki oleh Ken Arok kepada pengawal satunya yang bernama Kebu Ijo. Dengan Kebu Ijo, keris itu dipamer-pamerkan di sekitar Istana Tumapel. Melihat keindahan keris buatan Empu Gandring itu, maka warga masyarakat di istana kerajaan terharu melihat itu. Namun beberapa saat kemudian Ken Arok mencuri keris Empu Gandring yang dipinjamkannya ke Kebu Ijo, dan dibuatlah keris itu untuk membunuh Aku Tunggul Ametung, sehingga Aku Tunggul Ametung meninggal dunia seketika dengan keris Empu Gandring yang masih menancap di badannya. Selang beberapa waktu, pengawal istana mengetahui Aku Tunggul Ametung telah meninggal dunia, dan pada siang harinya
keris yang menancap di badan Aku Tunggul Ametung ini adalah keris milik Kebo Ijo, di mana kemudian datanglah Ken Arok untuk mengadili Kebo Ijo bahwa Kebo Ijo lah yang membunuh Aku Tunggul Ametung, sehingga Kebo Ijo dihukum mati oleh pasukan pengawal Aku Tunggul Ametung. Karena kekosongan kepemimpinan, maka Ken Arok menyatakan menjadi pengganti Aku Tunggul Ametung dan Ken Dedes dinikahinya. Pada saat kematian Aku Tunggul Ametung, Ken Dedes telah menghamil hasil daripada kawin paksa yang dilakukan Aku Tunggul Ametung kepada Ken Dedes. Setelah beberapa tahun kemudian, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan kemudian melawan Kertajaya di Kediri, sehingga Kertajaya berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Kediri menjadi bawahan kerajaan Singasari. Beberapa waktu kemudian, maka lahirlah anak dari Ken Dedes, dan setelah dewasa lahir juga anak antara Ken Dedes dengan Ken Arok. Namun kasih sayang yang diberikan pada anak pertamanya, yaitu Anusapati, merasa pihak yang disayang oleh Ken Arok hanyalah anak kedua, yaitu adiknya. Melihat itu, maka Anusapati mencoba bertanya kepada Ken Dedes. Dengan terpaksa Ken Dedes menceritakan bahwa Anusapati bukanlah anak daripada Ken Arok, melainkan anak daripada Aku Tunggul Ametung. Dan Aku Tunggul Ametung telah dibunuh oleh Ken Arok, dan Ken Arok menikahinya dan menjabat sebagai raja. Seperti itu. Mendengar hal itu, maka Anusapati dendam, dan melalui tangan kanan Anusapati terbunuhlah Ken Arok, sehingga Anusapati menggantikan Ken Arok sebagai raja kedua di Singasari. Kejadian seperti itu terus menerus membunuh antara raja turunan Ken Arok dan turunan Tunggul Ametung, hingga pada masa kerajaan Kertanegara dibunuhlah Kertanegara oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Maka hancurlah Singasari, dan menantu daripada Kertanegara melarikan diri ke Madura atas bantuan Arya Wiraraja. Maka menantu Kertanegara yang bernama Dyah Kerta Rajasa Jayanegara atau Dyah Wijaya mendapatkan ampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik yang saat ini berada di antara Sidoarjo dan Mojokerto di dekat Sungai Brantas. Bermula dari situlah juga berdiri kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit, ya, bermula dari kisah antara Tunggul Ametung dan Ken Dedes, kemudian Ken Arok dan Ken Dedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di sebuah makam. Konon informasi dari masyarakat, makam ini adalah makam Tunggul Ametung, yaitu Adipati Tumapel, di mana sejarah daripada kerajaan Majapahit dan sebelumnya Singasari berawal dari seorang bernama Mbah Tunggul Ametung, di mana Tunggul Ametung ini menjadi Adipati Tumapel dan punya istri bernama Ken Dedes, yang kemudian Tunggul Ametung ini terbunuh oleh Ken Arok, kemudian Ken Dedes diperistri oleh
Ken Arok, dan disitulah lahirnya menaik kerajaan-kerajaan di Nusantara bermula dari kisah ini, yang kemudian berdiri Singosari hingga perebutan tata kekuasaan sampai berdirinya kerajaan Majapahit. Kita akan telusuri lebih lanjut tentang sejarah daripada Mbah Tunggul Ametung di makam ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa leres niki makome Mbah Tunggul Ametung? Menurut keterangan warga di sini, sekitarnya memang benar. Tunggul Ametung itu terakhir meninggalnya di sini dan ini makamnya. Gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari sejarah bukannya di Singosari, Tumapel sana, Malang. Memangnya kalau dari sejarah memang ya paling penelusuran. Tapi faktanya kan kenyataannya kan terakhir meninggal di sini entah tahun berapa saya kurang tahu. Tapi menurut keterangan warga semua juga memahami kalau ini adalah benar-benar makam beliau. Penemunya siapa Pak? Namanya waktu saya kurang tahu juga nih. Menurut keterangan orang-orang ya sudah meninggal, mbak siapa makamnya juga ada di situ. Penemunya ya. Harapan Bapak ke depan gimana tentang makam ini? Ke depan ini ya mudah-mudahan nanti secara berkelanjutan semua yang namanya ibaratnya seorang tokoh besar ya harus dihormat lah gitu. Iya. Ya, makasih ya Pak ya. Sama. Inilah bukti bahwa pernah terjadi perebutan kekuasaan di leluhur Nusantara. Tempat ini menjadi peristirahatan terakhir daripada seorang penguasa di Tumapel yang bernama Aku Tunggul Ametung. Entah apa yang terjadi sehingga Aku Tunggul Ametung dimakamkan di wilayah Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini. Menurut informasi dari pakar budaya Gus Dori, memang di wilayah tempat ini, di wilayah Pacet ini dulu masuk wilayah kekuasaan daripada Singosari. Jadi tidak mustahil jika Aku Tunggul Ametung dimakamkan di wilayah tempat ini. Mungkin di tempat ini dulu adalah tempat yang disucikan peninggalan daripada leluhur Aku Tunggul Ametung, sehingga abu jenazahnya atau mungkin mayatnya ditempatkan di tempat ini. Dan kita lihat di depan kita, inilah tempat yang diyakini oleh warga sebagai persemayaman terakhir dari seorang Aku Tunggul Ametung, seorang penguasa di wilayah Tumapel yang banyak cerita dan banyak fenomena yang terjadi. Kami ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.